ternyata setelah dicek itu positif ada massa yang mengganggu di dalam sehingga terjadi pendarahan. Ternyata positif itu tumor ganas. Nah, yang namanya kanker endometrium. Saya di sini imunoterapi dengan Dr. Toman. Dokter saya rekomend yang di Singapura suruh ke Dr. Toman di Mandaya. Ini pesan saya ya, jangan berpikir yang negatif, bagaimana ya kok bisa begitu, misalnya contohnya. Karena umur juga kan Tuhan yang nentuin. Banyak doa, ya, dekat dengan yang di atas, ya, berbuat baik terus gitu. Oh, itu tahun 2021 waktunya ya. Tahun 2021 bulan Juni. Ya awalnya gejalanya ada pendarahan dari rahim ya. Ketika itu saya kira itu cuma mau menopause. Ternyata kedepannya semakin lama udah semakin nggak normal. Pendarahannya nggak normal begitu, udah nggak wajar ya, nggak seperti mens ya. Kemudian ada rasa sakit sedikit di perut. Nah, saya ceklah ke dokter ya. Nah, ternyata setelah dicek itu positif ada massa yang mengganggu di dalam sehingga terjadi pendarahan. Nah, dianjurkan untuk biopsi, tetapi saya menolak biopsi. Ya karena saya mau langsung aja dengan mengingat umur saya yang sudah di atas 50, saya maunya diangkat aja semuanya dulu. Jadi tanpa biopsi. Kemudian setelah diangkat, ternyata positif itu tumor ganas. Nah, yang namanya kanker endometrium. Dan itu sudah stadium 3C. Jadi udah sampai ke kandung indung telur juga, sekalian udah dibersihin gitu. Kalau keluarga responnya ya kita cari dokter aja, kan memang dokter yang bisa ini kan menentukan terapi apa selanjutnya. Jadi support dari keluarga itu memang cukup besar. Ya, buat saya baik itu anak, suami, saudara gitu. Itu juga perlu ya untuk kita yang orang sakit. Ya, saya untuk di Mandaya ini saya prosesnya saat ini pengobatannya ya terapi imunoterapi. 3 minggu sekali, dan ini berlanjut terus sampai dia mudah-mudahan nggak resist lah. Pernah sekali di sini kemoterapi yang terakhir ini karena ada pembesaran setelah di PET scan ada pembesaran. Nah di kemo ternyata nggak cocok, jadi di stop kemonya, dilanjut. Saya di sini imunoterapi dengan Dr. Toman. Jadi kalau ditanya berapa lama, sebetulnya baru yang ke-6 apa ke-7 ya, ke-7. Sebelumnya saya di Singapura. Pertama di Indonesia dulu, setelah operasi 2 kali, baru di Singapura. Nah, di Singapura, kemudian balik lagi, dokter saya rekomend yang di Singapura, suruh ke Dr. Toman di Mandaya. Ke dokter saya yang di Singapura, saya bilang, dokter, saya kayaknya nggak memungkinkan untuk berobat di Singapura lagi karena jangka panjang. Bagaimana kalau saya berobat di Indonesia saja? Nah, dokter saya bilang yang di Singapura, oke, boleh saja. Ini saya ada kenal dengan dokter ini, dokter Toman yang ditunjuk. Nah, bisa di sana aja. Kemudian saya dikasih nomor WA. Jadi karena rumah saya lebih dekat ke sini, ya saya pilih sini. Dan ternyata memang rumah sakitnya saya suka, nyaman gitu. Ya biasakanlah pola hidup sehat ya. Kita sudah tahu apa itu pola hidup sehat, dari makanan, nutrisi kita ya. Dari cukup tidur, olahraga, itu harus. Nutrisi yang baik buat kita itu juga bukan yang harus mahal-mahal.
makanan alami gitu lebih baik, jangan junk food ya. Satu. Kedua, kemudian ketika kita, ini ada, kalau CA ini ya, ada dari sel juga ya, turunan juga ya, genetik. Jadi ini kita nggak bisa khawatirkan, yang penting kita hidup dengan pola sehat ya. Itu kemudian apabila kita sudah terdeteksi sakit dengan CA, kita harus semangat. Positive thinking paling penting juga. Support dari keluarga itu juga. Dan dari diri kita sendiri. Kita berusaha untuk berobat, cari pengobatan yang tepat. Udah jalani. Jadi jangan berpikir yang negatif, bagaimana ya kok bisa begitu, misalnya contohnya. Karena umur juga kan Tuhan yang nentuin. Kapan mau diambil, mau kembali ke sana, kita nggak bisa tolak kan. Itu aja sih sebetulnya. Banyak doa ya, dekat dengan yang di atas ya, berbuat baik terus gitu, biar teman-teman semangat ya. Pesan dari saya buat Dokter Toman, kayaknya nggak ada ya, cuman ya berbuat baik terus saja seperti sekarang. Dokter Toman ramah sekali, baik sekali, jadi kelihatan seperti melayani dengan kasih.